Halo teman-teman, kami dari kelompok 15A akan menjelaskan mengenai uji multikolinearitas. Sebelumnya, berikut adalah nama-nama anggota dari kelompok kami. Multikolinearitas adalah situasi yang menunjukkan adanya korelasi atau hubungan kuat antara dua atau lebih variabel independen dalam sebuah model regresi berganda. Uji multikolinearitas adalah salah satu uji asumsi regresi yang dilakukan untuk menguji apakah ditemukan multikolinearitas pada model regresi. Model regresi yang baik adalah yang tidak mengandung multikolinearitas. Terdapat dua uji multikolinearitas, yaitu uji menggunakan tolerance dan VIF dan uji menggunakan R². Langkah pengerjaan untuk melakukan uji ini terdiri dari menentukan hipotesis, statistik uji, kriteria uji, kesimpulan, dan APA report. Langkah pertama merupakan menentukan hipotesis dengan H0 menyatakan tidak terdapat hubungan antara variabel independen satu dengan variabel independen lainnya, dan H1 menyatakan terdapat hubungan antara variabel independen satu dengan variabel independen lainnya. Statistik uji akan didapatkan melalui SPSS, di mana akan mendapatkan nilai R² dan nilai tolerance dan VIF atau variance influence factor sesuai uji masing-masing. Kriteria uji untuk R². Tolak H0 jika R² lebih besar dari 0,80. Untuk tolerance dan VIF, tolak H0 jika tolerance lebih kecil atau sama dengan 0,10 atau VIF lebih besar atau sama dengan 10. Kesimpulan berasal dari hipotesis lagi, di mana dinyatakan tidak terdapat atau terdapat hubungan antara variabel independen satu dengan variabel independen lainnya. Output merupakan contoh hasil APA report uji multikolinearitas menggunakan tolerance dan VIF dan menggunakan R². Keduanya akan kami jelaskan lebih lanjut di contoh soal. Contoh soal. Seorang peneliti ingin menguji apakah terdapat pengaruh gaya belajar dan motivasi terhadap nilai siswa. Sebelumnya, peneliti harus menguji asumsi multikolinearitas variabel-variabel independennya. Peneliti tersebut mengambil data dari 30 siswa. Ujilah multikolinearitas data. Data ditampilkan sebagai berikut. Pertama, kita akan melakukan uji multikolinearitas dengan VIF dan nilai tolerance. Hipotesisnya didapatkan H0 sama dengan tidak terdapat hubungan antara gaya belajar dengan motivasi, dan H1 sama dengan terdapat hubungan antara gaya belajar dengan motivasi. Untuk statistik uji akan menggunakan SPSS. Pertama, masukkan data dari soal ke SPSS. Kemudian, klik Analyze, pilih Regression, lalu klik Linear. Setelah itu, masukkan nilai siswa ke dependen dan masukkan gaya belajar dan motivasi ke independen. Lalu, klik Statistik dan centang bagian Collinearity Diagnostics dan klik Continue. Lalu klik OK. Tabel-tabelnya akan muncul di output. Tabel yang kita gunakan adalah tabel koefisien. Kemudian, dapat dilihat nilai toleransinya adalah 0,602 dan VIF-nya adalah 1,662. Sehingga, dari perhitungan SPSS, didapatkan nilai toleransi yaitu 0,602 dan VIF yaitu 1,662. Kriteria ujinya, tolak H0 jika toleransi kurang dari sama dengan 0,10 atau VIF lebih besar sama dengan 10. Karena toleransinya lebih besar dari 0,10 dan VIF-nya kurang dari 10, maka H0 gagal ditolak. Dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan antara gaya belajar dan motivasi. APA reportnya menyatakan bahwa pengujian multikolinearitas nilai toleransi dan VIF pada variabel gaya belajar dengan motivasi dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara dua variabel independen tersebut. Dari hasil pengujian,
didapatkan nilai tolerance sama dengan 0,602 dan VIF sama dengan 1,662. Dikarenakan nilai tolerance lebih besar dari 0,10 dan VIF lebih kecil dari 10, maka H0 gagal ditolak, yang artinya tidak terdapat hubungan antara gaya belajar dengan motivasi. Selanjutnya ada pengujian multikolinearitas menggunakan R kuadrat. Untuk hipotesisnya sama dengan sebelumnya, yaitu H0 sama dengan tidak terdapat hubungan antara gaya belajar dengan motivasi, dan H1 sama dengan terdapat hubungan antara gaya belajar dengan motivasi. Statistik ujinya menggunakan SPSS. Pertama, masukkan semua data ke SPSS. Lalu klik Analyze, pilih Correlate, dan klik Bivariate. Masukkan kedua variabel independen, yaitu gaya belajar dan motivasi, ke variabel. Pastikan kolom Pearson telah dicentang. Lalu klik OK. Hanya ada satu tabel yang dikeluarkan, yaitu tabel Correlations. R kuadrat adalah yang ada di bagian Pearson Correlation, yaitu 0,631. Sehingga, dari perhitungan SPSS, didapatkan nilai R kuadrat, yaitu 0,631. Kriteria uji: tolak H0 jika R kuadrat lebih besar dari 0,80. Nilai R kuadrat yaitu 0,631 lebih kecil dari 0,80. Sehingga H0 gagal ditolak. Dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan antara gaya belajar dengan motivasi. APA Report: pengujian multikolinearitas R kuadrat pada gaya belajar dengan motivasi dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara dua variabel independen tersebut. Dari hasil pengujian, didapatkan nilai R kuadrat sama dengan 0,631. Dikarenakan nilai R kuadrat lebih kecil dari 0,80, maka H0 gagal ditolak, yang artinya tidak terdapat hubungan antara gaya belajar dengan motivasi. Berikut adalah soal latihan untuk teman-teman coba. Terima kasih.